pasti ada sesuatu yang nggak lancar, tak ada gading yang tak retak. Ya, pasti itu dalam satu acara pasti ada missnya. Jangan kata acara, dalam satu keluarganya pasti ada yang error. Jadi kalau kita sebagai WO ini pasti apapun mau kata pekerjaannya endorse atau pekerjaannya bayar, kita akan terus melakukan segala sesuatu yang dengan baik. Profesional ya. Karena ini menyangkut nama baik kita, jadi kita benar-benar kerjanya maksimal. Mungkin saya ada diprotes sama suami saya gara-gara benar-benar habis waktu buat mereka gitu, meeting sampai malam gitu kan, terus sampai kadang hari Minggu juga masih meeting gitu. Banyak sekali lah bukan maksudnya pengorbanan kita di sini gitu ya, tapi itu udah konsekuensi pekerjaan dan kita juga lihatnya ini adalah seorang sahabat gitu. Jadi kalau misalnya ya itu tadi balik lagi dalam suatu event itu acara pasti akan ada mistake-nya, nah itu harus diluruskan. Dan alhamdulillah kita berdua sudah telepon-teleponan sama Mami Ayu, ya kan, kita dengarkan apa yang menjadi kekecewaannya Mami Ayu, keluhannya dia, terus sepanjang kita bisa menjelaskan dan memberikan pengertian, alhamdulillah sih baik-baik aja semuanya. Karena eventnya sudah terjadi tentunya dalam kesempatan ini ya, untuk Mami Ayu, kami Mbak Dina mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya Tante. Itu yang bisa kita ungkapkan kepada Tante, karena sudah eventnya sudah terlaksana, hanya itu. Tapi sekali lagi juga kita menekankan, walaupun kita endorse, tapi kita tetap melakukan yang segala maksimal, sesuatunya dengan maksimal. Karena kan tadi kata Elma bilang, nama baik kita gitu. Dan tentu kita juga ingin memberikan yang terbaik ya kepada siapapun. Tidak mengenal yang bayar atau tidak, itu karena ini ya. Tentunya karena kepuasan pelanggan itu merupakan motivasi kami ya. Berarti bisa tekankan lagi nggak, kalau mereka tuh semua endorse dan ada tapi tetap ada bayar, ada tetap ya, ada uang yang dibayar. Waktu itu kita sampaikan juga bahwa sama Ferry dan Vena, walaupun ini semuanya endorse, tetap ada biaya-biaya operasional yang harus dibayarkan gitu ya. Sepanjang dari awal sampai akhir itu pasti ada, dan kita masukin ke dalam RAB segala pengeluaran yang memang harus mereka bayar gitu. Benar, nilai seperti operasional ya gitu. Biaya operasional yang memang harus dibayar oleh sama mereka yang punya hajat ya. Iya, dan sudah disepakati juga. Dan tapi sempat itu kan sudah disepakati yang bagian tadi bilang. Kabarnya mereka di sana yang protes gitu, gimana tuh? Benar nggak sih? Nah itu dia, karena belum tahu, kita belum ketemu belum dengan gitu. Mbak Vena langsung, jadi belum bisa ada jawaban dari kamu. Karena itu sudah bagian dari kontrak, waktu itu pernah kita bahas, dan mereka juga sebenarnya sudah tahu bahwa segala kegiatan operasional akan menjadi tanggungan mereka, itu mereka sebenarnya sudah tahu, dan itu sudah ditandatangani oleh Ferry. Kerugian juga dari Teteh. Enggak. Di sini kita melakukan dengan keikhlasan dan memberikan yang terbaik gitu. Pastinya nggak ada ngomong-ngomong untung dan rugi lah untuk orang yang kami bukan IO yang baru kemarin juga. Alhamdulillah ya, kita berdua ini sebenarnya dari tahun 2015 dan banyak banget juga melakukan hal-hal seperti pengantin, birthday. Alhamdulillah sudah banyak yang kita lakukan, dan setiap acara itu tadi saya bilang kan pasti ada kekurangannya gitu. Tapi dalam kekurangan ini kita jadi belajar, karena yang kita hadapin kan manusia berbeda-beda ya. Klien ini kalau dari suami saya sih bilang itulah kalau orang IO adalah menjual jasa. Jadi kita harus memberikan yang terbaik kepada klien-klien kita gitu. Kalaupun ada masukan, kalaupun ada komplain, itu kita harus siap gitu. Kita tuh harus bisa menjadi manusia yang bersabar dan berbesar hati. Itu kalau suami saya bilang gitu. Walaupun mentaruhkan sebuah nama besar Teh. Insya Allah mungkin yang pernah pakai jasa Madinah sama yang ini mereka akan lebih tahu lah gitu. Alhamdulillah kayak seperti adik saya ya, Sony Septian sama Fairuz ya, dari awal pernikahan, terus acara-acara itu selalu akekah, terus acara-acara itulah, alhamdulillah masih berlanjut. Walaupun adik saya juga Sony itu kalau misalnya mereka nggak puas pasti akan marah, akan komplain gitu. Wanita langsung sama Sony. Langsung sama Sony lah, gimana kita
membantu para teman-teman juga ya. Terus banyak juga sih sebenarnya yang sudah berulang-ulang pakai Madinah tuh banyak gitu. Alhamdulillah atas kepercayaannya yang sudah diberikan gitu, repeat lah gitu. Nggak pernah cuma sekali aja gitu, tapi repeat gitu. Oke, berarti sampai detik hari ini antara Mbak Teteh berdua sama pihak Vena dan Ferry belum ketemu ya? Insya Allah nanti setelah kita kan juga lagi mempersiapkan event ya. Event ini buat kita tuh cukup besar karena melibatkan banyak selebriti di situ. Jadi memang kita ini lagi concern untuk acara itu. Jadi aku bilang sih lebih baik gimana kalau kita concern di event ini untuk pertemuannya setelah acara kita, supaya pikiran kita tuh nggak terganggu dan kita lebih fokus di acara kita besok di tanggal 22 ini. Tapi dari pembicaraan kayak mereka akhirnya mengundurkan diri, nggak mau pakai lagi, ini ada penyesalan nggak sih mereka? Ada sedikit penyesalan mereka gitu? Itu kan yang tahu mereka. Ungkapan mungkin paling tidak ya sudah apa? Walaupun belum ketemu langsung tapi sudah komunikasi. Belum ketemu, nanti insya Allah setelah event nanti kan ketemu gitu ya. Tapi untuk kalian berdua sendiri kayak agak rada menyesal nggak sih? Maksudnya kan kemarin hanya berkomunikasi melalui Mas Ferry ya, katanya kan melalui telepon gitu. Maksudnya pasti kan bertanya-tanya gitu kan, tidak mau melanjutkan gitu. Nah, nanti kan setelah event acara kita ini rencananya mau ketemu semua, mau ketemu Vena dan Ferry, kita juga, dan ada keluarga nggak sih? Kemungkinan juga ada keluarga. Nah, disitulah nanti kita akan meluruskan semua yang menjadi kesalahpahaman gitu dengan tabayun yang baik lah. Oke. Ya, sudah. Momen akad dan kalau memang ada waktu di Bali, kita mungkin bisa datang. Tapi kalau ada event, menghadiri sebagai sahabat tentunya ya, mensupport kebahagiaannya mereka. Tetap aja biar bagaimana kan sahabat yang tahu lah suka dan duka. Jadi sahabat tuh harus bisa menerima suka dan duka. Sahabat itu harus bisa itu menerima suka dan duka. Jadi kalaupun ada kekurangan, ada kelebihan, pasti kita memahami. Kayak saya sama Dian juga sering berantem. Ya, cuma satu lagi titip sama bener nggak sih katanya di antara kalian ada yang bikin status kayak menyindir atau mengucapkan saya kesalahan? Itu gimana tuh maksudnya? Bener nggak sih? Itu di momen apa aja sih? Mereka nggak ikut ya. Mungkin pada saat itu lagi sedih gitu kan. Ya biasalah kan, kita kan juga bukan superwoman, kita juga kan pasti punya kelemahan gitu. Tapi itu secara umum sih sebenarnya, bukan hanya untuk yang merasa aja, tapi untuk saya juga lebih kepada mengukur begitu kita dikritik, begitu kita ada masukan, ya udah berarti ini untuk saya juga. Kayak saya sama Dian tuh sering banget seperti ada yang di Instagram saya, yang seorang sahabat itu harus bisa menasihati dalam kebaikan supaya tidak terlalu jerumus banyak dalam dosa. Itu sahabat yang benar seperti itu gitu kan. Itu salah satunya. Kayak saya sama dia juga gitu. Kalau misalnya saya itu lagi gimana, dia yang suka ngasih tahu, mak nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gini, oke. Tapi kalau saya yang lagi benar, dia yang lagi nggak benar, saya ngasih tahu dia nggak boleh kayak gitu. Itu namanya sahabat sejati, itu seperti itu. Tidak akan pernah membiarkan sahabatnya tuh terjerumus dalam dosa yang begitu jauh gitu. Nah, kita saling support lah. Alhamdulillah sama Dian ini sudah lama ya gitu. Jadi kita juga pernah perang dingin, pernah berantem juga sama dia, tapi karena kita lebih besar cintanya, lebih besar sayangnya, jadi kita bisa memahami kekurangan masing-masing. Jadi yang paling bisa saya tekankan, ketika teman kita punya salah atau kan pasti nggak selalu enak terus kan dalam persahabatan, tapi kita harus bisa melihat sisi kebaikannya. Itu aja sih headline-nya. Jadi bukan berarti kita membenci orangnya, tapi kita nggak suka dengan sifatnya. Oke, sip. Makasih Teh.